Selamat datang di channel Guru Takeshi. Mohon dukungannya dengan memberi like, subscribe demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Kembali lagi Ibu Guru akan menjelaskan kembali rangkuman materi matematika tema 1 dan tema 2 pada kelas 2 sebagai persiapan kalian dalam menghadapi penilaian tengah semester 1. Ingat bahwa di tiap penjelasan sebentar itu, setiap selesai penjelasan akan ada latihan soal yang harus kalian kerjakan sebagai latihan penilaian tengah semester kalian. Materi yang pertama, menentukan nilai tempat bilangan ratusan dengan menggunakan benda konkret. Sebelum Ibu Guru memberikan contoh, coba kalian perhatikan gambar kubus satuan berikut ini. Gambar kubus satuan ini adalah satu satuan. Sedangkan yang panjang ini terdiri dari beberapa susunan kubus satuan, ada 10 kubus satuan sehingga digambarkan sebagai puluhan karena berjumlah 10. Pada gambar di bawah, kubus puluhannya berjumlah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus puluhan. Berarti berjumlah 100. Ini ya jumlahnya 100. Digambarkan sebagai satu kubus ratusan. Nah, sekarang perhatikan contoh. 1 kubus ratusan ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kubus puluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kubus satuan. Perhatikan ya, 100 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan 178. Yang mana yang dimaksud dengan nilai tempat? Ratusan, nilai tempat ratusan yaitu 100 ini. Nilai tempat puluhan 70 dan nilai tempat satuan yaitu 8. Jadi ini ya, ratusan, puluhan, satuan. 178 ratusan ditempati oleh angka 1. Jadi angka 1 menempati nilai ratusan, nilainya 100. Angka 7 menempati nilai tempat puluhan, nilainya 70. Angka 8 menempati nilai tempat satuan, nilainya 8. Nah, sekarang tuliskan jawaban latihan soal di bawah ini pada buku tulismu. Silahkan kalian pause dulu videonya sebelum melanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Sekarang membaca dan menuliskan lambang bilangan. Contoh, 178 dibaca 178. 305 ditulis 305. Jadi contoh yang pertama tadi ini adalah menuliskan membaca lambang bilangan, sedangkan contoh yang di bawahnya adalah menuliskan lambang bilangan. Sekarang coba kalian jawab latihan berikut ini di buku latihan kalian. Silahkan di pause dulu videonya. Sekarang membandingkan dua bilangan ratusan. Kalimat perbandingan, contohnya lebih dari, kurang dari, sama dengan. Jadi ketika kita membandingkan dua bilangan, kita menggunakan pembanding lebih dari, kurang dari, atau sama dengan.
Nah, bagaimana cara membandingkan dua bilangan ratusan dengan mudah? Perhatikan contoh berikut ini. Ada dua kelompok pensil ya. Kita lihat sama-sama dulu ya. Kelompok A, ratusannya 1, berarti sama-sama 100. Kemudian kita lihat puluhannya ada 5, berarti nilainya 50. Ini satuannya ada 8, ini satuannya ada 7 ya. Dituliskan 158, kemudian 157. Nah, coba perhatikan tadi untuk melihat, kita perhatikan dulu untuk membandingkan, kita perhatikan dulu satuan ratusannya ya. Ratusannya ini 1, ini 1, ini juga 1, berarti sama-sama 100. Karena ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Puluhannya 5, ini juga 5, berarti sama-sama 50. Karena puluhannya sama, maka yang kita bandingkan berikutnya adalah satuannya. Satuannya ini 8, 7. 8 lebih banyak daripada 7. Maka tanda yang cocok untuk membandingkan dua bilangan tersebut adalah 158 lebih dari 157. Jadi ingat, ketika membandingkan dua bilangan ratusan, yang pertama dibandingkan adalah ratusannya, yang kedua adalah puluhannya, yang ketiga adalah satuannya. Jika ratusan, puluhan, dan satuannya sama, maka tandanya adalah sama dengan. Sekarang mengurutkan bilangan ratusan. Contoh, 241, 214, 421. Sama ketika kita ingin membandingkan dua bilangan, dalam mengurutkan bilangan ratusan, ketika kita ingin mengurutkan bilangan, maka kita lihat dulu ratusannya. Kita lihat ya, pada bilangan pertama ratusannya 2, bilangan kedua ratusannya 2, bilangan ketiga ratusannya 4. Maka urutan dari yang terbesar sudah pasti 421 yang paling besar karena ratusannya paling besar. Kemudian sisa 2 yang belum kita bandingkan ya. Pada bilangan pertama puluhannya 4, puluhannya 1 pada bilangan kedua. Berarti ini 40, ini 10. Maka yang besar kedua adalah 241. Kemudian yang besar ketiga otomatis 214. Urutan dari yang terbesar adalah 421, 241, 214. Karena 421 ratusannya paling besar. Urutan dari yang terkecil kebalikan dari yang terbesar. Jadi ketika kita mengurutkan dari yang terkecil, maka kita lihat juga dulu ratusannya, kemudian kita bandingkan puluhannya, mana yang paling kecil, berarti itulah bilangan yang terkecil. Sekarang coba kalian jawab latihan soal di bawah ini pada buku tulismu. Lanjutkan soal-soal yang tadi ya. Silakan di-pause dulu videonya, kemudian lanjut, Ibu Guru lanjut pada penjelasan selanjutnya. Sekarang menjumlahkan dan mengurangkan bilangan ratusan. Perhatikan contoh. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa jumlah siswa di sekolah Udin? Dalam menjumlahkan, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, cara panjang. Perhatikan ya, cara panjang. Dengan mengurai setiap bilangan. 125 kita urai menjadi 100 ditambah 20 ditambah 5. 117 kita urai menjadi 100 ditambah 10 ditambah 7. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 100 ditambah 100 sama dengan 200. 200 ditambah, ingat ya 12 tadi ini kan adalah puluhan, maka kita urai menjadi 10 tambah
2. Lalu kita jumlahkan di sini puluhannya. 30, 10 menjadi 40. 200 tambah 40 ditambah 2, jawabannya adalah 242. Ini ya 242. Kemudian cara pendek. Perhatikan ya cara pendek. Yang pertama kita jumlahkan adalah satuannya. 5 tambah 7. 5 tambah 7 hasilnya 12. Tulis 2 satuannya ya. Ini 2 satuannya ditulis di sini. Kemudian simpan 1 puluhan. Puluhannya disimpan di sini. Jadi simpan 1 di atasnya puluhan. 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Jadi puluhan tadi yang disimpan dijumlahkan dengan puluhan. Hasilnya 4. Kemudian terakhir jumlahkan ratusannya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 242. Sama ya dengan jawaban tadi 242. Sekarang contoh pengurangan. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kemudian kapur tersebut digunakan 38 buah. Berapa jumlah kapur sekarang? Ada 2 cara juga, cara panjang dengan menguraikan 200 tambah 40, 200 tambah 40 tambah 2, kemudian dikurangi 30 ditambah 8. Nah, 200, 2 dikurang 8 kan tidak bisa, maka kita urai kembali ini 200 tambah 30 tambah 10 tambah 2. Jadi 200 tambah 30, ini tadi 10 tambah 2 menjadi 12. Kemudian dikurang 30 tambah 8, 12 kurang 8, 4, 30 kurang 30, 0. Ini 200, langsung diturunkan karena tidak ada ratusan di bilangan kedua. Jawabannya adalah 204. Cara pendek. Kurangkan satuannya dulu. 2 tidak bisa dikurangi 8. Maka kita pinjam 1 puluhan yang bernilai 10 dari 4 puluhan yang ada. Sehingga menjadi 12 ini ya. Kita pinjam 1 menjadi 12. Di sini 12. 12. Jadi sisa 3, otomatis di sini bersisa 3. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Ini ya, 12 dikurang 8 sama dengan 4. Tadi kan 4 ini sudah kita pinjam 1 sehingga sisanya 3. 3 dikurang 3 menjadi 0. Kemudian 2 langsung diturunkan karena tidak ada bilangan yang dikurangkan. Berarti jawabannya sama dengan 204. Sama ya, 204. Sekarang coba kalian jawab soal berikut ini di buku latihan kalian. Silahkan di-pause dulu. Sekarang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Perhatikan contohnya. 2 bola, kita tuliskan 2 bola tambah 2 bola tambah 2 bola tambah 2 bola. Kita hitung manual hasilnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bola. Kalimat perkaliannya kita perhatikan ada berapa kali angka 2 dituliskan atau dijumlahkan. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kali. 4 kali angka 2 sama dengan 8. Inilah yang dimaksud perkalian sebagai penjumlahan berulang. Dalam perkalian perlu kita ketahui bahwa perkalian bilangan dengan angka 1 selalu hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh, 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah sebanyak 3 kali hasilnya tetap 3. 8 kali 1, 1 ditambah sebanyak 8 kali hasilnya tetap 8. 4 kali 1, 1 ditambah sebanyak 4 kali hasilnya tetap 4.
Selain perkalian dengan bilangan angka 1, perkalian bilangan dengan angka 0 hasilnya tetap 0. Jadi berapapun bilangannya jika dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Ini ya, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya 0. Sekarang tuliskan jawaban latihan soal di bawah ini pada buku tulismu sebelum kita lanjut pada penjelasan tentang pembagian. Pembagian sebagai pengurangan berulang. Contoh, 4 dibagi 2, artinya 4 dikurang 2 dikurang 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi kita kurangi sampai habis. Pembagian sebagai pengurangan berulang artinya kita mengurangkan sampai habis. 4 dikurang 2 tadi jawabannya 2, 2 dikurang 2 0, jadi sudah 0 ya. Berapa kali kita mengurang? Berapa tanda kurang? 1 ini ya, 2. Karena ada 2 kali kita mengurang, maka 4 bagi 2 jawabannya 2. Pembagian dengan angka 1 hasilnya juga sama dengan bilangan itu sendiri. 6 dibagi 1 sama dengan 6 dikurang 1 sampai habis itu sama dengan 6. 7 dibagi 1 sama dengan 7. 10 bagi 1 sama dengan 10. Hubungan perkalian dengan pembagian. Perhatikan ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena 2 kali 2 ini ya, 2 kali 2 sama dengan 4. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena 4 kali 2 sama dengan 8. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Karena 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi, pembagian kebalikan dari perkalian. Sekarang tuliskan jawaban latihan soal di bawah ini pada buku tulismu. Demikianlah rangkuman materi untuk bahan persiapan penilaian tengah semester 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.